A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan fillah, terima kasih masih setia di channel Farhan Farluk Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten tentang bagaimana sih, kenapa sih kok Bang Farhan nih masih tetap debat ya, tetap sudah tetap masuk ke channel-channel Kristen, padahal sudah kadang-kadang diperlakukan tidak adil, kadang diperlakukan dengan sangat menyakitkan ya, menahan emosi. Sama sebagai manusia saya juga seperti itu, tetapi ketika saya emosi saya kembalikan kepada niat saya lagi, kenapa sih saya terjun di dunia debat seperti ini, melelahkan, kadang-kadang penuh dengan emosi, tapi ya saya hanya membawakan sebuah yang menjadi landasan saya terjun di dunia debat adalah bahwa apa yang saya lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Karena apa? Niscaya ketika Allah mau, maka seluruh dunia ini akan menjadi Islam. Tetapi kenapa? Itulah tugas kita untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya membahas tentang lebih dalam lagi kenapa sih saya berdebat, kenapa saya masih terus melakukan hal-hal ke channel-channel Kristen atau tetap melakukan diskusi-diskusi meskipun kadang-kadang dihujat, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang ada perasaan wajar, saya sedih, saya putus asa, tetapi kembali lagi kepada niat kita ya. Para ikhwan fillah, sebelum saya ke sana, saya akan membawakan sebuah ayat suci Al-Quran, ibunya semua ayat, yaitu Al-Fatihah. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada para ikhwan fillah yang masih setia di channel Farhan Farluk Channel. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya tetap terjun di dunia debat meskipun banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak hal-hal yang mengecewakan. Kadang saya sempat putus asa, kenapa sih selalu seperti ini debat gitu ya. Kadang, apakah debat yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah akan menambah kebencian saya terhadap manusia? Hablum minanas saya. Apakah akan ada timbul kebencian saya terhadap makhluk Allah yang bernama manusia? Tetapi saya kembali teringat sebuah kisah bagaimana ketika ada seorang pendakwah yang merasa bahwa dia sudah melakukan segala hal, tetapi dia tidak sama sekali dikubris di kampung tersebut. Orang-orang cuman memandang sebelah mata, tapi dia tetap melakukan hal itu sampai titik ketika dia merasa bahwa saya sudah maksimal loh ya Allah, saya sudah melakukan semua ini secara maksimal gitu. Tetapi ternyata tidak ada yang mengikuti. Ternyata tetap saja dia adzan sendiri, dia jadi imam sendiri, sholat sendiri. Jadi hampir di kampung tersebut si pendakwah ini benar-benar tidak punya pengikut. Tetapi ketika di puncak dia putus asa, dia sempat bilang seperti ini. Di dalam hatinya dia bilang, udahlah besok aku aku berhenti aja menjadi pendakwah, dan udahlah aku semau mereka lah ya, di warga desa itu semau mereka aja. Dalam tidurnya beliau pendakwah ini bermimpi. Dia bermimpi pergi ke tempat yang begitu jauh. Ya, begitu jauh. Tiba-tiba dia merasa tersesat, dia merasa asing di jalan itu dan tidak pernah melewati jalan itu. Dia bingung kemana mau melangkah, seperti kebingungan dia mau menentukan arah. Tiba-tiba ada petunjuk satu, ya, anak kecil yang tiba-tiba lari di hadapannya dan berkata kepadanya,
bapak ikutin saya jalan. Ikutinlah anak kecil itu, diikutin terus, dan akhirnya ketemu sebuah perkampungan di situ. Dan dia tidak lagi tersesat dan ada keramaian. Dia sudah ketakutan saat itu di tengah hutan gelap gitu kan. Anak kecil itu yang membimbingnya. Ditanya sama pendakwa itu, "Hei anak kecil, kamu siapa?" gitu loh. "Kamu lupa ya Pak, saya ini adalah amalmu ketika kamu mengingatkan seseorang yang mau berzina, walaupun dia waktu itu marah, tetapi dia tidak jadi zina." Dia terngiang-ngiang ucapan Pak pendakwa ini. Dia terbangun, pendakwa itu terbangun dari tidur dan dia mengucap astagfirullahaladzim. Semua yang dilakukan ternyata tidak sia-sia. Ada amal kebaikan walaupun seperti nampak di depan manusia seperti tidak ada hasilnya yang dilakukan oleh pendakwa ini, tetapi semua perbuatan ketika diniatin, innamal biniat ya, semua tergantung niat kita, maka Allah akan memberikan balasan. Akan memberi balasan apa yang kita lakukan. Luruskan niat. Itu ya para Iwan Villa. Kadang saya merasa jenuh, capek, lelah, wajar lah ya. Kadang merasa manusiawi. Tetapi ketika saya merenung, saya terdiam, ya ini yang bisa saya lakukan. Karena saya bukan orang kaya, saya bukan ini yang bisa berjuang di jalan Allah dengan cara itu. Ya berjuang saya di jalan Allah ya yang saya lakukan, saya bisa berbicara, saya sedikit punya ilmu dalam hal debat lintas agama, ya itu yang saya lakukan. Dan semoga apa yang ada di dalam hati saya ini semoga tetap terjaga ketulusannya, bahwa apa yang saya lakukan adalah benar-benar lillahi ta'ala, tidak ada motif apapun selain lillahi ta'ala. Itu para Iwan Villa, saya sedikit ini semoga bisa membuat saya lega dan membuat saya tetap semangat untuk berjalan di dunia dakwah lintas agama ini. Terima kasih kepada para Iwan Villa. Mungkin sangat singkat sekali ya para Iwan Villa apa yang saya sampaikan ini, konten ini, tapi cuma sebagai memotivasi diri saya sendiri. Dan karena banyak di channel banyak komentar netizen yang mengatakan, "Bang Farhan kok diperlakukan tidak adil seperti itu?" Saya membuat sebuah analogi seperti ini. Kalau kita mau berdakwah di orang baik-baik ya, di dunia yang tidak pernah dihina, tidak pernah dicaci maki, tidak pernah diperlakukan tidak adil, ya kita pasti berdakwah di tempat-tempat yang tidak ada risikonya ya, tidak ada gangguannya ya. Itu mungkin nikmat ya dakwah seperti itu ya, tidak dimaki-maki, tidak dicaci maki, tidak di-kick, kadang-kadang dihujat itu kadang-kadang, dan kadang kita emosi ketika agama kita dihina. Tetapi saya menilai seninya di situ. Semakin tingkat kesulitan kita semakin tinggi, semakin giroh kita terpanggil ketika di tempat-tempat seperti itu. Saya ter-challenge para Iwan Villa. Saya merasa kalau mereka didiamkan, mereka tetap menghina. Kita diam nih di channel mereka semakin ngawur dengan segala fitnah. Nah, minimal apa yang saya punya, ilmu saya sedikit ini, ketika memasuki room yang pembujat dan pembenci Islam ini, minimal ada counter di sana. Minimal ketika ada muslim yang secara tersesat, tiba-tiba muslim awam membuka channel YouTube itu dan menonton, oh iya ada muslim loh yang masih masih memberikan perspektif yang berbeda. Ini loh Islam sebenarnya, kalian itu cuma fitnah. Nah, ketika ada netizen awam, muslim awam yang menonton itu, minimal ada satu bantahan di situ yang dia akan berpikir perspektifnya berbeda. Oh, Islam juga ternyata seperti ini loh yang benar gitu ya. Jadi kenapa motivasi saya tetap masuk di dalam room penghujat dan pembenci Islam? Itu motivasi saya ketika ada nanti salah satu netizen yang tersesat masuk ke channel-channel seperti itu, pembenci dan penghujat Islam, memfitnah Islam, saya bisa membantah sedikit ilmu saya, membantah. Jadi ketika ada netizen yang tersesat, oh ada Islam loh yang tetap memberikan perspektif yang berbeda. Ini loh Islam seperti ini, nggak seperti yang kalian fitnahkan. Seperti itu para Iwan Villa. Terima kasih. Ini adalah konten singkat saja. Saya nggak lama-lama, dan terima kasih atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian mungkin apa yang saya lakukan tidak ada artinya ya, tidak ada artinya tanpa kalian. Semoga apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita di akhirat dikumpulkan di jannahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.